Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan hijau Inggris, kabut pagi masih menggantung rendah saat cahaya keemasan mentari perlahan menyapu ladang-ladang yang luas. Di ujung desa, sebuah rumah kayu sederhana berdiri kokoh, hangat dengan nyala api di perapian yang berderak pelan. Di dalamnya, Jonathan, seorang petani yang tangguh dengan wajah penuh kelelahan, duduk termenung di meja makan, jemarinya menggenggam erat selembar surat kusut yang mengguncang hidupnya. Di belakangnya Margaret, istrinya yang lembut namun kuat, berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya yang biru jernih menyiratkan kekecewaan sekaligus kepedihan. Kesunyian yang menggantung di antara mereka seakan lebih berat dari beban yang telah mereka pikul selama ini. Sebuah rahasia yang perlahan akan menguji batas cinta, iman, dan keberanian mereka. Di sebuah desa yang dikelilingi bukit hijau di pedalaman Inggris, hiduplah keluarga kecil yang tampak bahagia di luar, tetapi menyimpan luka yang mendalam. Jonathan dan Margaret adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun, dikaruniai seorang putri bernama Lily yang berusia 8 tahun. Mereka tinggal di rumah kayu sederhana yang diwariskan oleh orang tua Jonathan. Kehidupan mereka tampak damai, tetapi di balik itu ada konflik yang diam-diam menggerogoti hati mereka. Jonathan adalah seorang petani dan pemburu yang dikenal jujur serta pekerja keras. Namun, ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari istrinya. Beberapa tahun lalu, ia pernah berhutang kepada seorang saudagar kaya di desa, Lord Edric, untuk menyelamatkan pertaniannya yang hampir bangkrut. Namun, Lord Edric bukanlah orang yang mudah diajak berurusan. Ia meminta Jonathan melunasi hutangnya dengan cara yang tak adil. Menjual satu-satunya ladang yang tersisa, sumber utama penghidupan keluarga mereka. Ketika Margaret mengetahui hal ini, ia merasa kecewa dan marah. "Mengapa kau tidak memberitahuku, Jonathan? Kita selalu menghadapi segalanya bersama." Jonathan hanya bisa menunduk, merasa bersalah karena telah menyembunyikan masalah itu terlalu lama. Saat mereka sedang dalam kebingungan, Lord Edric datang dengan sekelompok anak buahnya. "Sudah waktunya, Jonathan. Ladang itu sekarang milikku," katanya dengan suara penuh kemenangan. Jonathan berusaha bernegosiasi, tetapi Edric tidak mau tahu. Ia mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan desa. Di tengah keputusasaan, Lily dengan polosnya menggenggam tangan ibunya. "Ibu selalu bilang Tuhan menolong orang yang percaya, bukan?" Margaret tersentak. Ia teringat bahwa selama ini mereka sibuk mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri, tetapi lupa untuk berserah pada Tuhan. Malam itu, keluarga mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta hikmat dan pertolongan. Keesokan harinya, datanglah seorang pria tua berjubah sederhana ke rumah mereka. Ia adalah Pastor Samuel, gembala gereja desa. "Aku mendengar apa yang terjadi, Jonathan. Tuhan menaruh dalam hatiku untuk datang menolong." Pastor Samuel kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Bertahun-tahun lalu, Edric pernah terlibat dalam transaksi tidak sah yang merugikan banyak warga desa. Jika dibawa ke pengadilan, ia bisa kehilangan haknya sebagai tuan tanah. Dengan bukti yang diberikan oleh pastor, Jonathan memberanikan diri untuk menghadapi Edric. Saat Jonathan menyerahkan dokumen tersebut, wajah Edric pucat pasi. "Dari mana kau mendapat ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Keadilan Tuhan tidak akan pernah terlambat," jawab Jonathan dengan tenang. Menyadari bahwa posisinya terancam, Edric akhirnya mengalah dan membebaskan Jonathan dari hutangnya. Dengan penuh rasa syukur, keluarga kecil itu memeluk satu sama lain. Mereka telah belajar bahwa sekalipun mereka berusaha sendiri, tanpa iman dan doa, jalan keluar seringkali terasa buntu. Di akhir perjalanan mereka, Margaret membaca ayat dari Alkitab yang menjadi pengingat akan kebesaran Tuhan. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." 1 Petrus 5 ayat 7. Seringkali mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya ketika kita berserah kepada Tuhan, pertolongannya datang dengan cara yang tak terduga. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Dia selalu bekerja bagi mereka yang percaya. Saat matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan hijau, Jonathan berdiri di samping Margaret di tepi ladang mereka, tangan mereka saling menggenggam erat. Di dekat mereka, Lily tertawa riang,
bermain dengan kelinci kecil yang melompat di rerumputan. Udara sore dipenuhi dengan kedamaian yang telah lama mereka rindukan, bukan hanya karena kemenangan yang mereka raih, tetapi karena iman yang tetap teguh di tengah badai. Dari kejauhan, lonceng gereja desa berdentang lembut, seakan mengingatkan mereka akan kesetiaan Tuhan. Dalam hati, Jonathan mengingat firman yang telah menopangnya dalam perjuangan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Setiap ujian dalam hidup bukanlah akhir, tetapi sebuah perjalanan untuk menguatkan iman dan memperdalam pengertian akan kasih Tuhan. Ketika badai datang, jangan biarkan ketakutan menguasai, tetapi tetaplah berpegang pada kebenaran dan keadilan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang bersandar kepadanya dengan segenap hati. Dan pada akhirnya, kasih dan iman akan selalu membawa terang di tengah kegelapan.